masih dengan usia muda begitu, gue udah nggak dikasih kesempatan untuk mengajar seni di Jakarta International School Pondok Indahnya. Yes. Dia pertama kali turun, oh kamu Michael Jackson di Indonesia ya. Ngomong-ngomongin kaset, lagu Michael Jackson pertama yang berjudul apa yang nyamber di telinga lu duluan? Smooth Criminal. Karena begitu gue nonton Moonwalker, yang di pikiran gue adalah, wih Michael Jackson adalah penyayang anak. Dan kalau dibilang video klipnya tadi, ya benar emang itu video klip termahal pada saat itu ya. Yang ya bahkan di Billboard musik dia yang jebolin kulit hitam masuk. Tadinya kan nggak bisa. Ya. Jadi, kalau tokoh fiktif yang ditarik sebagai cameo di video klip itu The Simpsons. Sayangnya kandas di 98. Jumpa lagi di Nguping dalam episode yang terbaru, teranyar. Kali ini saya akan mendatangkan narasumber yang pokoknya bagus lah buat kalian yang seneng nguping. Kali ini saya punya sosok seorang teman, kalau bisa disebut dia seorang impersonator. Saya garis bawahi, impersonator itu jangan dianggap atau disamadengankan dengan peniru atau plagiat. No, itu lain. Ya kan? Sosok ini udah lumayan lama saya kenal, bahkan dia juga seorang pengkarya dalam industri film. Ada 2 film dalam catatan saya yang pernah dia produksi, kurang lebih seperti itu, ya kan. Kali ini bersama saya Kiki Herlambang, masih di Nguping, produksi Zoner Official. Nggak pakai lama, nggak perlu basa-basi, saya langsung datengin sahabat saya, kerabat saya yang ketemunya juga jarang, Fadly Jackson. Fad, Yes. apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi setelan masih begini ya, Fat ya? Setelan masih begini karena dia kemari. Gua terakhir ketemu lo. Jadi boleh buka nggak Pak? Buka. Agak pengap gitu Pak. Silakan. Oh iya, buka aja ya. Nah, kalau gini kan lumayan pengap ya. Lumayan Pak. Nah, gini perjalanan jauh. Jauh. Ya kan? Bukan main dari Amerika kan. Oh gitu. Dari khususan habis ini balik lagi ke kuburannya. Karena Jackson dari Amerika memang. Iya. Gimana? Jadi Fat, kita terakhir ketemu 2000 saat itu ya, film Fadly yang persembahan terakhir ya. 2015 ya. Di waktu itu di 2013 sorry. 2013 pas potong tumpangnya ya. Ya kan. Nah, ini kan ngobrol-ngobrol dikit, Fad. Ya kan. Setelah Fadly, setelah lu nih jadi seorang impersonator dari superstar Michael Jackson. Itu belum ada lagi bermunculan para, kalau saya bilang ini para pelaku seni, pegiat kreatif lah, gitu loh, ya kan? Sebab kalau saya mendefinisikan, tidak semata-mata seorang yang memposisikan diri sebagai impersonator dari tokoh besar, ya kan? Itu tiba-tiba orang itu bilang, lu peniru lo, lu ikut-ikutan lo, lu plagiat lo, segala macam. No, saya bilang, saya pernah ngobrol sama teman saya, itu bukan. Kalau impersonator itu bukan peniru atau memplagiat diri, bukan, gitu loh. Dasarnya mereka menggunakan meminjam dari karakter semua style dari orang yang dia kagumi. Betul. Kalau seorang peniru nggak perlu kagum, ya kan, plagiat pengikut nggak perlu kagum, ya kan, sepanjang bagi dia itu asik, ya udah dia tiru gitu loh. Sepanjang kenapa kamu nggak seperti dia, Mbak? Dia tiru gitu loh. Tapi seorang impersonator nggak begitu, biasanya kan harus diawali dengan kekaguman dia kepada si tokoh itu. Betul. Nah, Fat, jadi kembali tadi yang saya bilang, setelah Fadly itu belum pernah lagi saya dengar ada impersonator Michael Jackson gitu loh, warawiri di sosial media saat ini, gitu, ya kan? Tapi ginilah, nanti itu akan kita bahas secara perlahan. Yang mungkin teman-teman di channelnya Nguping nih, ya kan, yang lagi asik nguping, pengen denger. Paling basically itu adalah asal muasal kenapa Fadly tiba-tiba memutuskan untuk menjadi pelaku kreatif seorang impersonator Michael Jackson. 1, 2, 3, kita dengar sekarang. Mau yang mana dulu nih? Kayaknya, tadi pertanyaannya tuh kayak... Pertanyaannya nggak banyak, prolognya aja yang banyak gitu. Panjang. Ya? Jadi asal muasal tuh. Asal muasal tuh, Fat. Asal muasal terjun ke dunia impersonator. Memutuskan untuk menjadi seorang impersonator. Oke. Awalnya pasti kalau ditanya gini jawabannya adalah suka dulu sama karakternya, tokohnya. Si Michael Jackson itu. Si Michael Jacksonnya. Dalam hal ini kan... Tapi,
seorang impersonator kan memang benar kan harus diawali dengan rasa suka dulu kan Harus kepada suka. tokoh yang dia ini kan. Beda sama yang plagiat tadi. Kalau plagiat tadi kan sembarang comot aja dia biasanya. pertama sembarang comot, kedua nggak mempelajari lagi karakteristik si ya tokoh yang diperanin. Kalau impersonator kan dia mempelajari, mendalami dulu. Gitu. Mendalami bukan aja hanya stage performernya, tapi ya di atas panggung, di bawah panggung ya kita pelajarin dulu semuanya gitu. Jadi gue ngerasain itu pas gue SD. Gue SD kan gue suka Michael Jackson, tapi belum tahu Michael Jackson adalah sosok legend penyanyi. Gue tahu Michael Jackson superhero, seperti Batman, Superman, Spiderman. Karena kan tahu dari game dulu Sega, Moonwalker, ya. Gue main itu, asik main itu. Gue tahunya tuh Michael Jackson bisa jadi robot, bisa terbang, bisa ya sakti lah, ya kan. Sampai satu titik momen di mana ya sahabat gue sendiri, Reza Yayang dulu kan MJ impersonator cilik dulu dia. Ya. Ya, dia yang memberitahu gue, ngasih tahu gue bahwa Michael Jackson itu adalah orang penyanyi. Ternyata yang kita idolain ini sama. Okay. Gitu. Gara-gara game nih ya, gara-gara game nih. Awalnya gara-gara game. Dari superstar di game jadi superhero. Dari superhero, dia kan bisa terbang segala macam gitu kan. Okay. Nah, itu tahun 90 kejadiannya. 90-an, okay. Tapi gue pribadi nih nggak berani tampil depan publik sebagai impersonator. Enggak, gue fans suka Michael Jackson, bisa gini, bisa terbang. Gue suka, tapi gue belum bisa dance-nya. Nggak pede. Nah, dari 90 ke 97, 7 tahun itu pendalaman. Pendalaman, cara karakteristik dia segala macam, dance-nya juga. 97 itu titik momen di mana gue ikut ajang lomba dulu. Namanya lomba mirip bintang Hollywood tahun 97. Itu adanya di Plaza Blok M. Pada saat itu Plaza Blok M adalah plaza yang orang bilang kalau lu nggak kenal Blok M, lu bukan anak Jakarta. Sentralnya anak gaul lah. Sentral anak gaul. Dan ajang itu bisa gue katakan kalau ada di sekarang ini, momen sekarang ini mungkin sekelas Indonesian Idol gue bilang. Kenapa? Seluruh Indonesia kelasnya, dia ada dari mulai pendaftaran, eliminasi, final segala sampai grand final, sampai gue bener-bener di titik bener-bener kita under pressure banget ngikutin ya. Seluruh Michael Jackson impersonator tuh ikutnya dari di Indonesia ada semua. Dan gue benar-benar anak bawang yang gue nggak punya kostum, gue cuman pakai kaos singlet doang putih, kemeja hitam, celana jeans hitam biasa, sepatu pantofel biasa gitu. Okay. Dan akhirnya gue bisa masuk final, menang. Di situ titik momennya. Ketika gue menang, turun panggung, pas turun panggung ada orang bule namanya Kai Michelle, umur 50 tahun. Pada saat itu 50 tahun, tahun 97 50 tahun usianya. Dia dengan bahasa Inggris dia nyamperin gue, dia bilang, gue kan bahasa Inggris gue dulu jago kan. Saking jagonya tuh gue nggak paham dia ngomong apa. Itu bahasa Inggris jago, tapi nggak bagolok kan? Hah? Nggak bagolok kan? Begitu bahasa. Gue ya untungnya ada bokap gue di situ yang penerjemahnya. Ya. Dia pertama kali turun, oh kamu Michael Jackson di Indonesia ya. Kenalin, saya Kai Michelle, namanya Kai Michelle. Saya asli Honolulu, Hawaii. Hawaii. Oh Honolulu ya. Besok datang ke ini kartu nama saya, besok datang ke kantor. Saya mau jadi manajer kamu. Ikut nanti besok detailnya kita bicarakan. Yeah. Wah, gue girang dong. Gue tanya bokap gue ada apa? Udah gini besok datang. Oh iya udah. Datang bener. Dikontrak sama dimulailah tuh sebuah proses ya. Bahkan gue pada saat itu gue masih dengan usia muda begitu, gue udah dikasih kesempatan untuk mengajar seni di Jakarta International School Pondok Indah. JIS ya? JIS. Gue ngajarin anak-anak SMA JIS yang istilahnya wah gede-gede banget, dia kan cewek bule-bule cantik-cantik kan tuh. Dalam hati gue ngeliat, waduh nih gila nih, mantep-mantep banget begini ya. Dapat kesempatan job manggung di Ancol dari dia lah. Sayangnya kandas di 98 karena reformasi kerusuhan. Kayak misalnya ngirim gue postcard pada saat itu ngucapin. Oh kayak misalnya balik ke Amerika? Balik takut ke Hawaii, ke Hawaii. Dikirim surat postcard gitu, pamitan. Sejak itu gue lost.